ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما Udah Bu, assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Innal habibal mustafa durafati wa duwafa wa dzikruhu fihi sifa idatama dabil ilal. Innal habibal mustafa durafati wa duwafa wa dzikruhu fi shifa idatama dabil ilal. Nilna tulal mada nasran ala kullil ida nabihi tulal mada ala kullil ida yasuruna ayyub tada birruhimi nawal muqal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada luas tadi MC-nya jawab, MC-nya salam juga jawabnya apa mau dikasih pantun dulu ya. Ke pasar minggu beli minyak. Terima kasih salam. Kan pada nyimak kan?
teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Eman Sulaiman yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Setelaga Kaupaten, yang kami hormati jamaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin amin. Salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai materi hari ini, aku mau tanya dulu nih, kabar ibu hari ini gimana Bu? Sehat? Masya Allah, cantik-cantik banget ini. Udah pada siap ya dengerin ceramah hari ini ya? Ya. Materinya apa ya hari ini? Ada yang tahu? Betul. Tadi Ustaznya siapa? Betul. Oh, udah pada tahu ini, pantesan pada semangat ya. Ayyuhal mar'atus salihah wa ummahatus salihah, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatal muslimin, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertemuan saya yang pertama setelah sekian puluh purnama. Saya terakhir ke sini tahun berapa Bu Sud? Sesudah Covid kalau nggak salah. Alhamdulillah pagi ini ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Doa terbaik dari saya. Maka yang menjawab salam dan doa saya doakan mudah-mudahan Allah selalu lapangkan rezekinya. Allah jadikan anak-anak dan keturunannya anak-anak yang soleh. Dijadikan sebagai istri yang soleh. Dijadikan ibu teladan insya Allah. Dan dikumpulkan di surganya Allah bersama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi qad tatimmus shalihat wa bi ni'matihi nahya wa namut wa bi ni'matihi qad allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Mar'atus Salihah yang sama-sama mengharap ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucap syukur, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat takbir mudah-mudahan menjadi pembuka pagi yang berbahagia ini insyaallah. Insyaallah hari ini, pagi ini yang hadir di tempat ini bukan hanya sekian puluh orang, bukan hanya ratusan orang,
tapi bahkan mungkin ribuan malaikat insya Allah. Karena itu janjinya Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu, kita yakin kalau Nabi sudah bersabda, kalau Nabi sudah berkata, maka mustahil Nabi berdusta. Nggak mungkin Nabi itu bohong, nggak mungkin. Kenapa? Karena semua yang keluar dari lisan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, pasti ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Kata Nabi pernah bilang begini, ibu-ibu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffat bihimul malaika. Insyaallah. Jadi kata Nabi, tidaklah satu kelompok, satu kaum, satu masyarakat, satu kumpulan, satu majelis taklim mungkin pagi hari ini gitu ya. Lalu kemudian kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna, berkumpul di rumahnya Allah. Dan pagi ini kita sedang berkumpul di rumahnya Allah, bukan? Lalu dibacakan ayat Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh Qari'ah dengan sari tilawah yang luar biasa. Dan kita juga akan yatadarasuna. Kita tidak akan hanya mendengar tadi, kita akan tadaburi, kita akan selami, kita akan ambil hikmah, ambil mauizah, ambil pelajaran dari ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi insya Allah. Maka janji Nabi pasti akan turun kepada kumpulan orang-orang itu ketenangan. Lalu malaikat datang dengan membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kumpulan kita pagi hari ini termasuk kumpulan orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasul tadi insya Allah. Bahkan kata Nabi dalam hadis itu, wa dzukira fi man indah, dan orang-orang yang hadir di tempat ini, di tempat manapun, dengan syarat tadi, berkumpulnya bukan hanya kongkow-kongkow, bukan hanya ngobrol-ngobrol, bukan hanya apa kalau istilah ibu-ibu hari ini hangout gitu. Apalagi itu istilahnya hangout ya, noki banyak banget istilahnya pagi hari ini ya. Hari ini tuh nggak hanya sekedar kumpul, tapi kumpulnya yatluna kitaballah. Insya Allah pagi hari ini mudah-mudahan berkah Allah menyertai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka untuk tajdid niat kita ibu-ibu, memperbaharui niat kita agar betul-betul dicatat sebagai amal salih di sisi Allah, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Ala hadiniyah wala niyatun salihah bilafzi basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai. Saya mulai dari sini. Sudah sarapan ibu-ibu? Belum? Masya Allah. Busut, ada yang belum sarapan busut? Snacknya sudah dapat ibu? Belum dapat ibu panitia, ada yang belum dapat di depan nih? Udah habis. Siap. Berarti udah sarapan dong. Barusan ya? Oh belum makan nasi. Baru makan buras, lemper, bubur ayam, nasi uduk. Memang ya kalau orang Sunda belum ketemu nasi dihitungnya belum makan ya. Baik. Yang sudah sarapan mudah-mudahan pagi ini kita ada sarapan lebih, tapi bukan sarapan fisik ya, sarapan rohani kita insya Allah. Yang belum sarapan fisik silahkan sambil makan, sambil dimakan, sarapan, sarap dong ya. Sambil dimakan snacknya kita ngobrol santai saja, gitu ya, ibu-ibu ya.
Baik, jadi monggo silahkan sambil nyemil, sambil makan, sambil denger nggak apa-apa. Insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas kita ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita cek dulu nih, ibu-ibu udah siap atau belum? Saya biasanya selalu akan ngecek begini. Bu, sudah siap semuanya? Yang merasa mendengar suara saya silahkan acungkan jarinya. Jari mana terserah. Yang mendengar suara saya dengan jelas silahkan angkat jarinya. Oh, mendengar ya? Iya. Nggak khawatirnya suara saya terdengar kurang jelas. Jelas, oke. Kan clear nih ya di awal ya. Khawatirnya saya nggak ngerti maksud Ustadz tadi pengajian, kenapa suaranya kedengeran. Nah, berarti sekarang sudah clear nih ya, jelas ya, nggak ada alasan lagi ya. Oke, berarti aman semuanya. Sekarang cek orang yang di samping kanan kirinya, aman nggak? Tanya, Bu, aman Bu? Aman semua ya? Oke. Diingetin. Bu. Itu ustadznya udah mau mulai. Yuk, siap yuk. Handphonenya disimpan dulu. Ustadz, saya pakai handphone buat nyatet. Oh, kalau gitu boleh. Ustadz, saya buka handphone buat moto Ustadz. Oh, itu boleh. Oh, enggak. Pokoknya kita pastikan yang hadir di sini bukan hanya fisik kita, tapi hati kita, pikiran kita semua di sini. Nah, untuk mengecek apakah hatinya, apakah fisiknya, hatinya, pikirannya sudah di sini, saya mau cek dulu. Oke? Baik. Sekarang tepuk pundak orang di samping kanan ibu-ibu. Samping kanan. Samping kanan. Kalau gini kiri. Kanan. Oke ya. Ikuti kata-kata saya. Siap. Bu. Mam. Ce. Ustadznya udah ada di depan. Ustadznya udah siap memberikan materi. Yuk kita siap. Yuk kita konsentrasi. Yuk kita pulang. Enggak. Masa baru mulai udah pulang. Nah, sekarang pegang pundak orang di sebelah kirinya. Ikuti kata-kata saya. Bu. Mam. Tante. Ce. Ayo. Saya udah siap dari tadi. Emang kamu belum siap? Kalau belum siap, yuk kita siap. Hadapkan wajahnya ke depan. Tegakkan duduknya. Oke. Udah siap nih berarti ya? Oke, aman berarti ya. Alhamdulillah nih, udah siap ya? Oke, baik. Kenapa saya perlu mengecek? Karena hari ini kita akan membahas salah satu tema yang bisa jadi kita selama ini bertahun-tahun berteman dengan sahabat kita. Tapi ternyata ayo, ternyata apa coba? Ternyata kita dianggap belum berteman dengan saudara kita. Ustaz, caranya gimana supaya saya bisa dianggap berteman dan betul-betul berteman? Kalau gitu sekarang hadap-hadapan sama orang yang dia di samping kamu. Hadap-hadapan. Saya ingin membuktikan apakah orang yang ada di hadapan ibu-ibu betul-betul sudah menjadi sahabat dan teman kita.
Coba hadap-hadapan, buktikan. Kalau menghadap-hadap gimana? Masa hadap-hadapan gini? Hadap-hadapan itu berarti wajah ketemu wajah, muka ketemu muka, mata ketemu mata. Itu namanya berhadap-hadapan. Kalau gini mah namanya pinggir-pinggiran. Oke, silahkan berhadap-hadapan dulu sebelum kita mulai. Saya mau cek dulu. Oke, hadap-hadapan. Geser aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, supaya kita ada gerak. Oke, ini habis tadi lemper udah 2, belum lagi cake-nya kan kita bakar, supaya tidak terjadi penumpukan. Oke, lihat orang yang ada di hadapan ibu-ibu sekalian. Lihat, tatap matanya. Kalau ada sesuatu di matanya, kasih tahu. Lihat hidungnya. Oh, kan kalau teman kita ternyata ada sesuatu, kasihan dia nggak tahu kan? Kasih tahu. Oke? Baik, sekarang berikan senyuman terindah. Senyum itu sodakoh. Betul nggak? Sodakoh itu nggak hanya uang. Walau antalqa wajhika biwajhin talqin sodakoh. Kalaupun kita hanya bertemu dengan wajah manis dengan saudara kita, kata Nabi, itu sudah sodakoh. Ya, yuk berikan senyuman terindah. Oke? Kalau ada yang belum kenal namanya, kenalan dulu. Wah, Ustadz, udah kenal ini udah berbulan-bulan, bertahun-tahun saya. Tapi kan bisa jadi kan, ada warga baru kan gitu ya. Oke, kalau ada yang belum kenal, kenalan dulu. Udah aman, aman? Oke. Kalau sudah kenal gimana Ustadz? Satu, tantangannya, tanya sesuatu yang belum kita pernah tahu dari orang yang ada di hadapan kita. Ayo. Ayo ditanya. Tanya apa yang belum kita tahu dari teman yang ada di hadapan kita. Bu, udah kenal? Udah kenal. Ibu udah tahu semuanya tentang beliau? Nah, tanya, kesempatan. Ibu udah kenal beliau? Tanya, Bu. Ayo, mau saya kasih bocoran pertanyaan nggak, Bu? Gaji suaminya berapa? Oh, enggak. Apapun ya, oke, apapun ya. Satu aja sesuatu yang belum kita tahu dan kita ingin tahu dari teman kita. Dah? Nanti saya tanya. Nanti saya tanya. Dah? Sudah? Yang sudah bertanya, acungkan tangannya. Udah. Oke. Udah nanya, Bu? Udah. Ibu nanya apa? Hah? Punya utang nggak, Bu? Langsung. Emang ibu-ibu kalau nanya langsung to the point. Kepo. Terus jawabannya apa? Nggak punya. Kalau gitu saya mau ngutang sama kamu gitu. Oh, enggak ya. Ustadz, apa sih maksudnya? Maksud saya gini, Bu. Orang yang ada di hadapan kita itu ibaratnya adalah sesuatu yang ingin kita tahu. Itu kalau kita korek-korek tuh, banyak yang bisa kita tahu dari orang yang ada di hadapan kita. Meskipun kita udah kenal kan? Meskipun ini udah kenal, udah puluhan tahun, mungkin sudah belasan tahun hidup bersama, tapi ternyata kalau kita kulik-kulik, ada aja yang belum tahu. Itulah ilmu Allah. Al-Quran saya tanya, ibu-ibu baca setiap hari toh? Betul nggak? Tapi apakah semua ayat di dalam Al-Quran sudah pernah kita selami? Semakin kita selami, maka semakin sesuatu ada yang baru kita temukan. Itulah prinsipnya. Namanya mencari ilmu itu nggak akan pernah ada hentinya, habisnya. Makanya kata Nabi, orang yang keluar dari rumahnya untuk niat mencari ilmu, maka kata Nabi, itu dianggap seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Man kharaja
min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Jadi kita ini semua nih dianggap sedang berperang di jalan Allah untuk mencari ilmunya Allah. Yang paling jauh ini berarti dari komplek mana nih? Dari klaster mana nih? Chandraloka. Chandraloka mah sebelah sini. Ganesha sana dekat. Kampung Nagrok berarti di luar Kahuripan. Wih, keren. Desa Tegal luar biasa. Jalan kaki, Bu? Naik motor. Ibu dari Tegal jalan kaki? Naik mobil? Oke. Berarti paling jauh dari Tegal, dari Nagrok apa? Nagrok ya. Ada yang jalan kaki ke sini? Ada jalan kaki. Oh, yang jalan kaki. Berbahagialah yang jalan kaki. Kenapa? Karena begitu kita keluar dari rumah, seketika langkah kaki kita itu dihitung sama malaikat. Sudah. Kenapa? Kalau naik motor gimana Ustaz? Dihitung sama malaikat. Enggak, maksudnya gini, semakin jauh jarak antara tempat kita untuk mencari ilmu, maka semakin banyak hitungan amal pahalanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan setiap langkah yang dipakai oleh orang untuk menuju majelisnya Allah, maka kata Nabi, khutwatun bihi tahuttuhus sayyiat. Orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju majelisnya Allah, maka satu langkah itu akan menghapus dosanya. Satu langkah lagi kemudian akan menjadi kebaikan buat dia. Hapus, tambah satu, hapus, tambah satu, hapus, tambah satu, hapus, tambah satu, hapus. Berarti kalau misalkan ada yang jalan kaki sebanyak 50 langkah, setidaknya 50 kesalahan sudah dihapus, 50 kebaikan sudah bertambah. Ustadz yang pakai motor gimana Ustadz hitung-hitungnya? Serahin sama Allah. Allah Maha Adil. Mungkin dihitung dari kilometer motornya gitu ya. Oh, muter-muter dulu. Betul, Bu. Itulah kenapa sunnahnya kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan begitu ya. Antara jalan berangkat, jalan pulang tuh beda-beda. Karena demikian manfaatnya. Bahagialah yang rumahnya jauh dari masjid. Tetapi tetap selalu datang ke masjid, termasuk pagi hari, insya Allah. Berarti yang paling jauh, yang paling banyak amal pahalanya. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan semuanya, insya Allah, semua kita mendapatkan kebaikan itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ibu-ibu. Sebelum dilanjut, Bu, tolong dipilih, Bu. Ibu lebih senang nomor mana? Kenapa nomor 1? Oke, benar. Jadi penting untuk kita mengawali sesuatu dengan perasaan bahagia, dengan perasaan gembira. Nanti kita akan bahas nih bahwa ternyata ada istilah dalam dunia psikologi, itu adalah contagion emotion. Dan itu nanti akan terkait dengan tema kita. Gitu ya. Karena tema kita pagi hari ini kita akan bahas ini nih. Waduh Ustadz, bahasanya serem amat. Jerat-jerat pertemanan. Waduh. Berarti ini sesuatu yang mesti kita sikapi dengan hati-hati. Itu yang saya bilang tadi. Jangan-jangan kita sudah berteman dengan sahabat kita, teman kita, tapi ternyata di mata Allah kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari teman kita. Atau kebalikannya, kita tidak memberikan kebaikan apa-apa, tapi justru semakin membawa kita kepada sesuatu yang jauh dari Allah. Naudzubillah. Oke, kenapa saya pilih tema ini ketika ditanya oleh Bu Sud? Bu Sud, temanya apa? Terserah Ustadz. Oke, kalau begitu
saya lebih milih tema ini. Karena hari ini sangat relate dengan kehidupan sosial kita. Hari ini kan ada istilah circle, ada istilah geng, ada istilah apa lagi? Bestie, oh bestie. Ada istilah apa lagi? Apa? Hah? Apa bu? Sohib, soulmate, benar. Hari ini kan begitu ya. Maaf, you mah bukan circle saya, sorry ya. Si itu mah gak usah diajak, gak usah. Bukan level kita, bukan circle. Hati-hati. Karena di waktu yang sama, kita tuh nggak mungkin nggak berkelompok, kita nggak mungkin nggak berteman, nggak mungkin kan? Yang namanya manusia tuh nggak mungkin bisa hidup sendiri, tuh nggak mungkin, it's impossible. Karena dulu ketika zaman kita sekolah tuh kan sudah dikatakan kan, menurut teori sosialnya, bahwa namanya manusia itu zoon politikun, gitu ya, makhluk sosial, makhluk yang nggak bisa hidup sendiri. Coba sekarang saya tanya, ada yang nggak mampu hidup sendiri? Kasih uang 1 miliar sama saya, nggak akan ada. Kita berangkat ke sini aja, ada nggak sumbangsi orang lain? Coba, kita bisa hadir di sini aja nih pagi hari ini, ada nggak sumbangsi orang lain? Pasti ada. Ini yang kita pakai aja siapa coba? Itu udah orang lain kan? Emang ada orang kita pakai baju, ibu-ibu pakai jilbab, pakai hijab segala macam, itu buatan sendiri? Ada? Ustaz saya jahit sendiri, iya jahitnya. Bahannya? Ustaz saya bahannya beli sendiri. Itu emang bahannya dari mana itu? Dari pabrik. Pabrik dari mana? Pemasok. Pemasok dari mana bahan bakunya? Petani. Oh udah panjang itu ceritanya. Makanya kalau ada orang sombong kemudian merasa saya mampu, saya bisa, dan gak peduli dengan orang lain, berarti sebetulnya dia seperti sedang menutupi atau bahkan membohongi dirinya sendiri. Orang yang sombong, orang yang meremehkan orang dan seolah-olah kemudian tidak membutuhkan bantuan orang lain dan seterusnya karena merasa hebat, sebetulnya dia sedang menunjukkan kekurangannya. Tapi di waktu yang sama, kalau kita tidak hati-hati, ternyata itu pun bisa berbahaya buat kita, gitu. Gara-gara kebutuhan kita untuk berinteraksi, berkumpul gitu ya, berkelompok, berteman, itu kan kebutuhan. Tapi di satu sisi ternyata itu juga bisa berbahaya. Terus Ustaz gimana dong? Saya nggak boleh berteman. Bukan nggak boleh berteman, berarti bertemannya gimana? Makanya hati-hati jerat-jerat pertemanan kita. Nah, kita mulai. Saya mau memulai dari ayat yang dibacakan oleh Qori'ah tadi, Masya Allah. Ini Bu Sud udah langsung nyambung nih ya. Saya baru bilang tema, tapi Bu Sud udah langsung Qori'ah nanti baca ayat ini ya. Ternyata ayat yang dibaca persis dengan yang saya rencanakan. Keren banget. Emang ibu-ibu mar'atus solihah banget. Keren. Allahu Akbar. Nah gitu dong. Baik ya. Jadi kalau lebih lengkapnya, potongan ayat yang dibacakan tadi itu akan lebih lengkap ketika kita mulai dari ayat yang ke-26. Surat Al-Furqan. Oke, silahkan buka mushafnya yang bawa mushaf. Ustaz saya nggak bawa mushaf, handphonenya sekarang dibuka. Kan di handphone kita pasti ada Al-Quran dong? Ada ya? Pasti ada. Karena kita menjadikan handphone sebagai sarana kebaikan insya Allah. Oke ya, silahkan dibuka surat Al-Furqan-nya. Dah ya, Ade sudah dibuka ya. Baik, kalau Ustaz saya nggak bawa mushaf, handphonenya ketinggalan juga di rumah, saya bantu deh. Oke. Nah, ini dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oh ini udah handphonenya udah ada tuh kan. Baik.
Jadi lengkapnya ayat ini itu kita mulai dari ayat yang ke-26 sampai ke-29 tadi. Sehingga kita mendapatkan gambaran utuh. Kita baca ya, sama-sama ya, supaya kita dapat pahala ya. Baik ya, ibu-ibu ikuti bacaan saya. Nanti kita baca sama-sama insya Allah supaya kita hari ini tuh double dapat kebaikan. Ngajinya dapat, pahala baca Qur'annya dapat. Ya, baik, siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. 4 ayat sudah kita baca. Kalau kita hitung ada berapa huruf dalam ayat ini, saya yakin lebih dari 50. Lebih. Masya Allah ya. Dan janji Nabi, pahala baca Quran itu hitungannya bukan ayat, tapi hitungannya huruf. Masya Allah, 1 huruf setara 10 kebaikan. Kalaulah ada 50 huruf, bahkan bisa jadi lebih 50 huruf pun ya. Mudah-mudahan insya Allah sebanyak itu pula kebaikan yang kita dapatkan. Amin. Baik, secara umum ayat ini sebetulnya memberikan kepada kita 2 pesan utama. Pesan yang pertama terkait dengan momen yang akan dihadapi oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Momen apa itu? Momen kita dihadapkan di hari akhir nanti, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hari itu gak ada lagi yang namanya kemudian kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh semua makhluk. Tidak ada. Mau presiden, mau menteri, mau direktur, mau jenderal, mau hansip, mau RT, mau RW atau rakyat biasa, mau khalifah, sama semuanya. Tidak ada. Tidak ada yang memiliki kemampuan. Kenapa? Karena semua kekuasaan waktu itu hanya milik Ar-Rahman, yakni Allah. Insya Allah. Makanya
pada hari itu kemudian Allah menegaskan, bahkan ada nanti hari itu tidak hanya tidak punya kekuasaan dan kemampuan apa-apa, tapi hari itu bahkan dia merasakan kesulitan. Siapa yang akan merasakan kesulitan itu? Kata Allah, wa kana yauman 'alal kafirina asira. Dan pada hari itu kelak nanti orang-orang kafir itu tidak hanya tidak memiliki kemampuan, tidak hanya tidak bisa apa-apa, tapi mereka juga kesulitan. Auzubillah summa auzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan, kita dimudahkan. Kalaulah kita tidak diberikan kemampuan apapun, karena memang hari itu saatnya kita mempertanggungjawabkan. Mudah-mudahan semua pertanggungjawaban kita berjalan dengan lancar dan semua bisa kita diberikan balasan terbaik insya Allah. Nah, masuk ke ayat yang ke-28-nya. Nah, inilah tema kita hari ini. Apa kata Allah? Ternyata hari itu nanti tidak hanya digambarkan orang-orang kafir yang merasakan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan, bahkan mungkin mereka sudah merasa ketakutan dengan apa yang nanti akan mereka alami. Tapi ada gambaran yang lain yang Allah gambarkan nanti di hari itu. Apa itu? Ada orang yang digambarkan oleh Allah seperti sedang menggigit kedua tangannya, serasa menyesali apa yang sudah dilakukannya. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan pada hari itu ada orang-orang lalim, ada orang-orang zalim yang kemudian meratap nasibnya seraya menggigit kedua tangannya, pertanda penyesalan atas apa yang sudah dilakukannya. Pertanyaan kita kan, memang apa pasalnya? Kan gitu ya? Apa penyesalannya? Kok sampai mereka, kan orang menyesal itu kan kayak begini ya, punten ya. Ngenes, merana. Pertanyaan kan kita satu, kenapa bisa begitu kan gitu? Nah, ini yang akan kita gali bersama. Dan sudah dijawab sebetulnya oleh Allah jawabannya, kenapa mereka kemudian melakukan seperti tadi. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Itu pasalnya. Nyesel gue, hanjakal. Aduh, kalau dulu saya mungkin ikut dengan Rasul, ikut dengan Nabi, ikut dengan Muhammad, mungkin gak akan kayak begini. Kira-kira demikian. Saya penasaran, ini siapa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini gitu? Biasanya kan ada ayat-ayat tertentu yang itu khusus diturunkan oleh Allah karena ada satu momentum peristiwa atau terkait dengan sebulan atau pulana yang disebut dengan latar belakang turunnya ayat atau disebut dengan asbab nuzul. Tapi memang dari sekian 6.600 sekian ayat Al-Quran itu tidak semuanya ada asbab nuzulnya. Yang ada asbab nuzulnya itu dari total semua ayat Al-Quran hanya sekitar 30%. Sisanya yang memang Allah ingin menurunkan ayat itu kepada Nabi Muhammad. Tapi ada ayat-ayat khusus yang turun karena ada satu peristiwa tertentu yang disebut dengan asbab nuzul. Nah, ternyata setelah saya buka-buka tafsir, ayat ini termasuk ada kejadian latar belakangnya atau asbab nuzulnya. Nah, saya buka, ternyata isi ayat ini asbab nuzulnya terkait dengan dua orang yang disebutkan dalam hadis. Dua orang ini adalah dua orang yang kenal dengan Nabi, tapi belum dikatakan sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Tapi satu di antara mereka itu sudah beriman. Jadi ada dua orang sahabat dekat, dua orang bestie, dua orang soulmate, gitu ya. Yang disebutkan dalam ayat ini latar belakangnya ada dua orang sahabat, karib, deket banget, soulmate, bestie banget.
Yang pertama adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Satu lagi Umayyah bin Khalaf. Gitu ya. Ini dua orang besti ini. Kenapa? Karena mereka memang hidup sudah lama, berpuluh-puluh tahun di Mekah, dan mereka memang satu orang jadi tokoh, satu orang rakyat biasa, Uqbah bin Mu'id. Nah, Umayyah ini orang kaya, terkenal, gitu ya. Singkat cerita nih. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ternyata masuk ke dalam relung-relung hati seorang Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi tanpa sepengetahuan Umayyah, itu Uqbah itu ikut, kadang suka ikut pengajian Nabi. Kalau bahasa kita pengajian Nabi lah gitu ya, dakwahnya Nabi. Tanpa sepengetahuan Umayyah. Umayyah kan kita tahu. Umayyah itu siapa coba? Umayyah itu adalah majikannya Bilal. Bilal, kenal kan? Yang budak yang disiksa itu kan, itu majikannya tuh, Umayyah itu. Orang yang sangat membenci dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata di satu waktu Uqbah itu tertarik, terdorong untuk menjadi seorang muslim, dan mengucaplah syahadat Uqbah bin Abi Mu'id di hadapan Rasulullah. Islam, masuk Islam nih si Uqbah ini nih. Tapi Uqbah merahasiakan keislamannya. Karena apa? Kenapa? Apa? Takut ketahuan bestinya. Gitu. Karena kalau ketahuan bestinya, bisa marah. Orang ini dedengkotnya kafir Quraisy, Umayyah ini. Tapi yang namanya sesuatu diumpat-umpat kan ketahuan juga, betul nggak? Kan dalam pepatah gitu ya, sepandai-pandainya kita menutup gitu bangke itu kan kecium juga kan gitu. Nah, kurang lebih kondisinya demikian. Terdengarlah kabar Uqbah masuk Islam sampai kepada Umayyah. Apa respon Umayyah? Mangga atuh, silahkan gitu. Enggak mungkin. Marah Umayyah ketika tahu bestinya, sahabat karibnya ternyata sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Di cross check lah sama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah, apakah kamu sudah menjadi pengikutnya Muhammad? Dia langsung jawab. Sebelum Uqbah jawab, Umayyah langsung bilang begini. Wajhika haramun ala wajhi haramun ala wajhika lau taba'ta Muhammad. Insyaallah. Kata Umayyah, belum si Uqbah menjawab tuh, dia sudah bilang begini. Wajahku haram untuk melihat wajahmu kalau kamu masih mengikuti Muhammad. Lau taba'ta Muhammad. Sekarang pilihannya hanya ada dua. Kamu tetap ikut Muhammad atau kamu tetap menjadi teman baikku, teman karibku, soulmate-ku, sahabatku. Ternyata apa yang terjadi? Milih Rasulullah. Ternyata Uqbah itu lebih memilih bestinya. Kalau kita kan enggak kan, bodoh amat kan gitu ya. Kita kan mungkin bikinnya begitu. Tapi Uqbah hari itu lebih memilih Umayyah. Kita bisa bayangin ya, seberapa dekatnya Uqbah dan Umayyah, sampai-sampai dia takut gitu. Umayyah sakit hati, takut Umayyah marah karena saking dekatnya gitu. Masya Allah. Nah, singkat cerita, akhirnya Uqbah bin Abi Mu'id ini murtad kembali. Padahal sudah masuk Islam, bayangin. Sudah masuk Islam. Tapi gara-gara kemudian dimarahi gitu ya, takut dijauhi,
gitu ya. Takut tidak dianggap teman, oke? Takut tidak dianggap karib lagi, takut dianggap bukan bestie lagi. Akhirnya dia lebih memilih bestinya. Makanya Allah bilang di sini, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku hari ini, celaka. Kalaulah dulu aku ikut Rasul jalannya, mungkin aku nggak akan kayak begini. Jerat-jerat pertemanan, ya, jerat-jerat pertemanan. Gara-gara teman, ternyata akhirnya menjadi penghuninya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Dijelaskan lagi sama Allah di ayat selanjutnya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka, menyesal saya hari ini. Kenapa saya lebih memilih teman itu? Kenapa saya lebih memilih dia untuk jadi teman saya? Yang dimaksud apa? Umayyah. Kenapa saya lebih memilih teman saya? Sekarang ada nggak yang kayak begitu coba? Takut nggak dianggap circle-nya, takut dikeluarin dari circle-nya, takut digoreng dari grup WA-nya, takut dikeluarin dari arisannya. Tapi hari ini bu, itu tantangan berat anak-anak kita. Anak-anak kita tuh paling takut kalau kemudian dijauhi oleh temannya, dianggap kemudian berbeda. Oh, itu mereka paling takut. Makanya kenapa kemudian ada sebagian anak yang akhirnya terlibat macam-macam itu karena faktor teman itu. Allahu Akbar. Ngeri. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Kenapa? Karena teman saya itu sudah menyesatkan saya. Padahal peringatan itu sudah datang kepadaku, hidayah itu sudah datang kepadaku. Tapi kemudian teman aku menyesatkan aku. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan setan itu yakin itu akan jadi pengkhianat manusia. Jangankan teman kita, jangankan sahabat kita, ketika kita minta pertanggungjawaban nanti misalkan naudzubillah summa naudzubillah gitu ya. Saya ada di sini gara-gara kamu, gara-gara lo, gara-gara situ. Diajak-ajak. Jangankan teman kita gitu ya. Setan aja kalau diminta pertanggungjawaban, angkat tangan dia. Nggak mau tanggung jawab dia, nggak mau berlepas tangan dia. Allahu Akbar. Digambarkan dalam satu ayat kan, falamma kafara, ketika orang-orang kemudian menjadi kafir, manusia menjadi kafir, apa kata setan? Qala inni bari'um mink. Sorry, saya berlepas tangan, saya nggak mau tanggung jawab, saya nggak mau ikut-ikut. Padahal dulu yang ngajak setan. Allahu Akbar. Maka sebelum itu terjadi, perlu kita untuk kemudian terus mentadaburi bagaimana kemudian kita hati-hati terhadap masalah pertemanan. Gitu ya. Itu muntolaknya, itu titik tolaknya. Nah, sekarang kita akan kaji ayat ini dari berbagai macam aspek. Oke ya. Tadi dari aspek sosiologis sudah kita baca ya, sudah kita bahas ya, bahwa kita itu butuh orang, butuh teman, butuh partner, sahabat, karena kita makhluk sosial. Tapi di waktu yang sama dia akan menjadi satu problem, masalah buat kita kalau kemudian kita tidak pandai-pandai menyaring, memfilter mana yang layak kita jadikan teman, mana yang pantas, mana yang jangan kita ikut. Kita harus pilah-pilah. Karena hari ini banyak yang akhirnya terjerumus itu gara-gara tadi, faktor tadi gitu. Jadi menormalisasi segala hal-hal yang tidak baik itu gara-gara itu gitu. Ah gitu aja, biasa itu mah, kan sekali-kali nggak apa-apa tuh. Masa kita mau ke hacking kemudian pakai jilbab hijab segala macam, riwah atuh ribet. Udah nggak apa-apa sekali mah dibuka gitu kan, biar fotonya bagus dan seterusnya. Aduh,
buat orang tertentu yang berat gitu kan. Aduh, jadi deh nggak apa-apa katanya. Aduh, ngeri. Nauzubillah summa nauzubillah. Belum lagi kalau kita kemudian konteks dunia kita hari ini ya. Udah. Siapa coba di sini yang punya grup khusus pertemanan ibu-ibu? Ada? Ada apa saya grup komplek? Grup perumahan? Tapi saya yakin kita semua punya grup pertemanan kan? Betul nggak? Sekarang coba grup mana di grup WA kita lah misalkan, nggak usah Telegram, nggak usah. Grup mana yang paling aktif sama kita? Grup jualan? Grup mana? Macam-macam. Pengajian? Pengajian busut. Keren. Kan kalau kita ikuti grup-grup WA aja kan macam-macam kan? Ada isinya gosip doang, ada isinya hangoutan doang, ada isinya kemudian makan-makan gitu, mau janjian warung kopi mana gitu, macam-macam. Kalau kita nggak pintar-pintar menyeleksi kan, aduh. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa gitu, harus gitu. Kalau kemudian tidak ikut merasa berat dia, karena takut tadi, seperti halnya Uqbah bin Abi Mu'id tadi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dalam konteks psikologi ternyata juga berlaku sama. Ada pengaruh yang bisa diberikan oleh teman kita terhadap pembentukan mental dan karakter kita. Sekarang, Bu, Ibu tadi yang paling jauh kan ya? Jadi apa tadi? Ibu kesini diajak atau ngajak? Sendiri? Ibu ngajak teman? Ada? Nggak ada teman? Sendiri? Bener-bener sendiri? Luar biasa. Keren. Ibu yang dari Tegal sendiri kesini? Bertiga? Ibu yang ngajak atau diajak? Ibu yang ngajak. Beruntunglah ibu berdua ya, diajak sama teman yang baik kan. Coba kalau temennya nggak baik, hari ini jadwal pengajian bulanan di Masjid Besar Talaga Kahuripan, kita ngaji dulu ya. Aduh, saya banyak kerjaan. Begitu temennya bilang banyak kerjaan aja, yang tadinya semangat, nanti saya nggak ada teman lagi ya. Telepon yang lainnya, saya mau sih, tapi asal si itu juga ikut. Gimana cara ini? Coba. Oke, akhirnya ikut. Nanti kita pakai hijab warna apa? Gitu macam-macam. Itu macam-macam. Oh, ini buktinya nih kan. Tapi kan selama baik, selama memotivasi, selama memberikan penyemangat kan bagus. Ini mah kalau misalkan kita berinisiatif kebaikan, nanti kemudian teman kita bertolak belakang. Kebalikannya, dia ngajak kepada keburukan, kemudian kita ikut gitu. Kan nggak balance. Akhirnya yang kalah siapa? Yang kalah kita. Nah, dalam psikologi itu ada gambaran begini, Bu. Kelihatan nggak? Ini kalau udah begini apa yang dilakukan? Kalau udah begini apa yang terjadi? Ini analogi nih, tapi terjadi dalam konteks kita. Kan ada istilah keranjang apel ya. Ini dari 4 apel ini ada 1 apel yang busuk. Kalau kita mendapati kondisi begini, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Buang yang mana? Semuanya. Yang busuknya. Kenapa? Nggak enak. Oke, nggak enak Ustadz. Oke. Alasannya nggak enak. Ada lagi. Kenapa dibuang? Dikeluarin. Kenapa? Takut nular. Betul banget. Jadi alam itu, Masya Allah ya, menyediakan sebuah perumpamaan yang luar biasa buat kita. Buah aja, ini sebetulnya nggak hanya buah apel ya konteksnya ya. Buah apa? Ketika ada dalam kumpulan buah itu kemudian buah-buah yang busuk, maka yang kalah bukan yang busuk jadi baik, bukan. Kenapa, Bu? Termasuk teman. Ini udah
Ini udah kesimpulan aja nih. Udah kesimpulan. Ini udah kesimpulan aja ya. Ya, betul. Kita pelan-pelan. Jadi analoginya begini, betul. Jadi Allah itu memberikan sebuah analogi perumpamaan buat kita supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita biarkan apel itu tetap ada di situ, maka akan menular. Betul. Nah, problemnya kalau diri kita kan gitu ya. Kalau apel kan tergantung yang punyanya kan. Nah, sekarang problemnya manusia, yang menentukan itu manusianya. Kalau kita sudah tahu bahwa kemudian ada sesuatu yang toksik di antara lingkungan itu, maka langkah apa yang harus kemudian kita lakukan? Itu kembali ke kita. Menjauh supaya kemudian kita tidak ikut toksik gitu ya. Nanti ini oke, pengalaman pribadi ya. Keren. Nanti kita bedah. Jadi ini luar biasa. Karena kalau kemudian tetap ada di situ apel itu, habis semuanya. Habis semua. Oke, kemudian ada lagi analogi yang lain. Nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Ini gambar apa? Jamur. Jamur kalau di pohon itu bagus nggak? Kelihatannya bagus. Ada jamur, ada kayak payung-payung, apalagi warnanya putih, banyak, indah gitu ya. Kelihatannya kayak indah. Tapi buat pohon itu parasut. Benalu. Itu kalau buat pohon itu bukan bagus. Dia akan menyerap sari-sari yang ada di dalam pohon itu. Dan kalau semakin banyak jamur parasitnya, maka yang kalah bukan jamur, yang kalah pohonnya. Yang kalah pohonnya. Sedemikian faktor pengaruh toksik dalam lingkungan dan pertemanan. Kalau kita tidak hati-hati. Banyak banget cerita. Bagaimana kemudian ada orang yang gara-gara toksik teman, toksik lingkungan jadi berubah. Beliau ini kayaknya punya pengalaman pribadi nih. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi penguat buat kita kan? Betul. Nah, ini yang kalau dalam dunia psikologi disebut dengan istilah ini nih. Saya tadi menyampaikan, ada istilah konsep contagion emotion. Oke. Kenapa ibu diem? Karena lihat saya diem. Oke, itu namanya contagion emotion. Ibu-ibu tertular oleh saya. Tertular. Secara emosi. Ini orang kok diem? Akhirnya ikut diem. Padahal saya nggak nyuruh diem. Ibu-ibu mau ngobrol masa senang, tapi tiba-tiba ibu ikut diem kan? Kenapa? Karena melihat saya diem. Contagion emotion. Bahwa emosi itu tuh bisa menular. Pernah kejadian nggak? Kita lagi scrolling gitu kan? Tawa tiba-tiba. Kenapa? Karena lucu yang kita scroll. Tapi tiba-tiba ketika lagi kita scrolling, nangis. Kenapa? Oh, yang kita scroll ternyata kontennya membuat kita sedih. Rupanya apa yang kita lihat, apa yang ada di sekitar kita itu bisa menularkan emosi. Sama dengan circle ini nih. Emosi aja bisa nular, apalagi person, apalagi orang. Emosi aja bisa nular, apalagi orang. Utuh di situ, emosinya ada, contohnya ada, perilakunya ada, tindakannya ada. Angkat kedua tangan saya, Bu. Angkat. Gini. Diangkat begini. Oke.
Coba dihitung. Pas masih 5? Aman ya? 5 ya. Coba ikuti gerakan saya. Oke, hadapkan ke hadapan. Geser ke kanan. Geser ke kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Pegang hidung. Hidung mana, Bu? Hidung. Hidung mana? Kenapa ke sini? Pertanyaannya kenapa ke sini? That's karena ibu terpengaruh oleh contoh saya. Kenapa, Bu? Betul. Jadi teori ini benar. Jangankan perilaku, emosi aja bisa nular. Apalagi perilaku yang jelas-jelas nyata ada di hadapan, bisa kita lihat contohnya. Kayak tadi saya bilang pegang hidung malah pegang jidat. Kenapa? Karena contohnya pegang jidat. Sedahsyat itu. Sedahsyat itu. Itulah kenapa kemudian Allah meng-highlight dalam surat Al-Furqan ini, hati-hati mem, sis, gitu ya. Ada Khalil, ada teman yang ternyata justru akan menjauhkan kita. Busuk, sampai jam berapa? Belum. Oke, belum ya. Enggak, takutnya kelewat gitu. Soalnya tadi kata Pak Ipul setengah 12 sudah clear ya. Oke, baik. Lanjut ya. Baik, secara sosial tadi, nggak mungkin kita nggak berteman, nggak mungkin. Karena itu kebutuhan sosial kita. Tapi di waktu yang sama ada tantangan yang harus kita hadapi. Kalau kita salah-salah tidak pilah-pilah, akhirnya yang akan terjerumus, yang akan merasakan penyesalan kita. Bukan teman kita yang ngajak, bukan kita. Masa ada teman yang ngajak gitu ya, kemudian nyesel, aduh nyesel saya ngajak kamu, nggak mungkin. Oke, kemudian yang kedua secara psikologi ada teori namanya contagion emotion, bahwa emosi itu bisa menular. Tadi jangankan physically, contoh yang bisa kita lihat gitu ya, emosi aja bisa nular. Oke, nah sekarang Ustaz mesti gimana kalau begitu? Oh, kalau begitu kita harus petakan mana circle yang sehat, mana circle yang bisa menjerat kita. Mana pertemanan yang baik, mana pertemanan yang buruk, mana pertemanan yang bisa membuat kita masuk bersama-sama ke surga, dan mana pertemanan yang bisa menyeret kita ke neraka. Di pertemuan dulu ya, kayaknya lama banget, saya menyampaikan bahwa di antara syafaat yang diberikan oleh Allah kan melalui siapa? Melalui teman, toh. Ada orang yang sudah divonis masuk ke neraka, tiba-tiba kemudian temannya protes dan dia minta supaya temannya ikut dengan dia di surga kan? Ditanya sama malaikat, apa alasannya? Lalu dia jawab, alasannya saya dulu beramal sama-sama, saya haji, saya puasa sama-sama, maka saya ingin hari ini dia juga ada di sini. Rupanya diizinkan oleh Allah. Itu yang dimaksudkan. Ada pertemanan yang bisa membawa kita ke surga, ada yang bisa menyeret kita ke neraka. Makanya balik ke circle. Setidaknya untuk membedakannya 4 ini. Ciri circle yang sehat, circle yang baik, pertama, mendorong kita untuk tumbuh menjadi terus lebih baik. Itu berarti baik. Misalkan obrolan di grupnya, obrolan di pertemuannya, hangoutnya itu terus mengajak, kayaknya ngaji kita harus lebih baik deh. Nah itu berarti baik tuh. Kayaknya tahsin kita belum bener nih ya, oke. Kita jangan sekedar ngumpul arisan, kita sambil tahsin yuk, itu berarti baik. Tapi kalau kemudian isinya obrolan di grup itu, obrolan di pertemanan itu, ujung-ujungnya banyaknya meremehkan orang lain, meremehkan sesama. Masa handphonenya belum ganti sampai sekarang masih merek itu aja? Ini udah seri keberapa? Tasnya masih yang warna itu. Kalau isinya udah meremehkan,
sudah membanding-bandingkan, itu udah ciri-ciri itu. Ciri-ciri. Yang kedua, ciri pertemanan yang baik itu di mana masing-masing tuh bisa menjaga rahasia satu sama lain. Bukan malah diumbar-umbar atau diceritain. Tahu nggak? Itu tuh si mem itu ya, itu sebetulnya saya tahu tuh beli tas itu tuh dari mana. Itu sebetulnya bukan tas ori, itu bukan. Saya tahu. Udah. Kalau itu sudah justru bukan main menutup aib tapi malah membuka, itu ciri pertemanan yang toksik. Tapi kalau masing-masing itu kemudian menjaga rahasia, itu teman yang baik. Kemudian ini mengingatkan sholat ini adalah garis besar saja, mengingatkan kita untuk terus beribadah kepada kebaikan. Itu berarti circle sehat. Jangan pas zuhur dong berangkatnya supaya saya bisa sholat zuhur dulu sama-sama. Nggak apa-apa tuh, sekali-kali mah lewat aja. Udah tuh. Udah tuh. Kita sholat dulu yuk. Nggak enak nih, udah telat banget gitu kan. Apa-apa nanti aja deh di ujung. Udah tuh. Hati-hati. Yang keempat, menjaga adab satu sama lain. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling memuliakan. Oke ya, saling menghormati, saling respect, saling memuji satu sama lain. Nah, itu udah ciri-ciri baik. Tapi kalau di situ sudah melecehkan, apalagi melecehkan agama, dijadikan candaan, udah ngobrolnya kemana, udah itu ciri-ciri toksik. Itu pasti bukan circle yang sehat, tapi circle yang justru bisa menjerat kita. Nauzubillah. Oke, itu secara psikologi. Ustadz, terus secara agama gimana? Oke ya, secara agama gimana? Oke, nih saya langsung. Ini pesan-pesan Nabi Muhammad SAW agar kemudian kita terhindar dari jerat-jerat pertemanan yang justru menyeret kita kepada nerakanya Allah. Kenapa? Karena pertemanan itu harus membawa kita ke surga. Pertemanan itu adalah pertemanan yang harus membawa kita ke surga. Kenapa? Karena tadi ada peluang, ada kesempatan, syafaat diberikan oleh Allah melalui Nabi, lalu Nabi memberikan izinnya kepada orang-orang tertentu untuk memberikan pertolongan kepada sahabat dan teman-temannya. Makanya pertemanan itu, niat kita harus tidak bisa tidak, itu yang bisa membawa kita ke surga. Makanya pesan Allah di dalam surat At-Taubah ini, Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bergaul bersama, dekat dengan orang-orang as-shadiqin. Orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang bager. Itu pesan Allah. Makanya kenapa pertemanan itu memang visi pertemanan, tujuan pertemanan itu bukan hanya urusan dunia, bukan. Pertemanan itu urusan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau ada pertemanan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap akhirat kita, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena pertemanan yang demikian itu yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Pilihannya hanya ada dua. Lalu, ini ayat yang tadi sudah kita bahas ya. Ada penyesalan yang dilakukan oleh manusia gara-gara meninggalkan orang baik dan mengikuti teman yang buruk. Tadi ceritanya sudah. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya sangat-sangat terkenal. Mungkin juga kita sudah pernah mendengar. Riwayat Imam Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalili. Kata Nabi, seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Bu, teman sahib ibu ada di sini? Yang mana, Bu?
Satu, banyak yang paling dekat ini ya. Ini ya. Oke. Saya bisa melihat bagaimana cara pandang ibu, bagaimana komitmen. Itu nggak lihat ibu, lihat beliau aja. Lihat beliau aja udah tahu. Lihat beliau aja bagaimana ibu, bagaimana kecenderungan ibu, bagaimana kemudian komitmen, semangat, beragama segala macam. Saya nggak akan lihat ibu, lihat beliau aja udah tahu. Itu kata Nabi. Seseorang itu bisa dilihat bagaimana kualitas agamanya dengan siapa dia bergaul, dengan siapa temannya. Karena nggak mungkin kan, nggak mungkin yang namanya begini ya, sekarang gini. Coba saya mau contoh siapa yang paling ekstrim gitu ya. Sekarang yang namanya Agnes Monica nggak mungkin kan berteman sama kita. Iyalah Ustadz, kenal juga kagak kan gitu kan. Kenapa kok? Pakai nuye kembung nih itu kembung. Nuye hayang gitu ya. Nggak, sederhananya begitu. Kenapa kita nggak punya koneksi, nggak punya gimana? Karena kita punya cara pandang kan gitu ya. Oh, ya ngapain juga gitu. Tapi kan buat orang-orang tertentu, oh nggak apa-apa saya nggak dianggap temannya Agnes Monica. Tapi karena saking ininya, dia ingin seperti Agnes Monica. Kan ada yang begitu ya. Jangan Agnes Monica deh, hari ini mas siapa ya? Kayaknya Agnes Monica mah jadul amat ya. Siapa ya? Apa? Blackpink. Waduh, Blackpink. Oke, intinya gini deh. Kita bisa ketahuan, kata Nabi, ad-dinur rajulu, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Gitu. Jadi kebalikannya. Kualitas agama kita akan bisa dilihat dari bagaimana kualitas agama teman kita. Kita pun juga bergantung dengan kualitas itu. Dengan siapa kita bergaul berarti menentukan seperti apa kualitas kita. Maka kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, lihat dulu. Kalau kamu mau bergaul, kalau kamu mau berteman, kalau kamu menjadikan khalil kamu, lihat dulu. Falyanzur, perhatikan dengan siapa kita pantas untuk menjadikan orang itu sebagai teman kita. Itu pesan Nabi. Makanya pertemanan itu harus selalu membawa kita ke surga, kepada kebaikan. Nah, contoh yang paling kan ini kan gambarannya ya, mohon maaf nggak terlalu terlihat ya. Ini ada dua lingkaran positif dan lingkaran negatif. Di tengah-tengah itu ada yang namanya pengaruh pergaulan. Satu bagian itu adalah pengaruh pergaulan. Sekarang mau lingkaran tengahnya lebih besar kemana? Itu tergantung. Misal, kalau lingkarannya lebih banyak kepada yang sebelah kanan, oke, berarti pengaruhnya akan positif apa negatif? Positif. Tapi kalau lebih besar kepada yang kiri, maka lebih cenderung kepada negatif. Itu tidak mungkin tidak. Rumusnya selalu begitu. Jadi pengaruh teman itu akan bergantung. Kalau dorongannya lebih banyak ke sini, maka kita pasti akan ke situ. Dan cara kita, sikap kita, cara pandang kita, kebiasaan kita, gitu ya, ibadah kita, itu pasti akan seperti circle itu. Allahu Akbar. Makanya di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah berpesan begini, perumpamaan yang mungkin sudah sama-sama kita dengar juga lah. Kata Nabi, innama masalul jalisis salihi wal jalisis su kahamili wa nafihil qir. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Sering dengar kan perumpamaan itu kan? Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kalaupun kita tidak punya minyak wangi, tapi setidaknya kita kecipratan wanginya. Tapi kalaupun kita berteman dengan tukang besi, meskipun kita nggak ahli di situ, tapi kita ada di situ, asap-asap dari las besi itu pasti akan nempel di baju kita.
Itu pesan Nabi. Fahamilul mis imma ayyuhdika wa imma antabka'a wa imma antajida minhu rihan tayyibatan. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kalaulah kita tidak punya, tapi bau-baunya itu akan nempel ke kita. Sebaliknya pun demikian. Saking berpengaruh. Gitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kembali kepada kita. Kita yang menentukan. Ayat tadi, hadis-hadis tadi hanya memberikan sebuah pesan buat kita bahwa yang namanya pertemanan itu bisa menjadi jerat. Gitu ya? Tapi di satu sisi pertemanan pun akan menjadi kekuatan yang baik buat kita. Maka sekarang kesimpulannya ada di kita. Kalau kita tidak ingin menyesal sebagaimana Uqbah bin Abi Mu'id, berarti sedari sekarang, sedari hari ini kita buang jauh rasa tega tadi. Nggak apa-apa kita dibilang sok alim, nggak apa-apa kita dibilang sok suci, nggak apa-apa kita dibilang apa ya sok alim itu ya. Karena kita sering mengingatkan kepada kebaikan, kita sering nggak apa-apa dibilang begitu, daripada kita meninggalkan kebaikan dan meninggalkan amal soleh hanya karena gara-gara kita takut dianggap bukan teman mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita terhindar dari jerat-jerat pertemanan yang buruk dan memberikan kepada kita kekuatan-kekuatan untuk berteman dengan komunitas orang-orang soleh. Contohnya apa? Bergaulah, bertemanlah dengan ibu-ibu majelis taklim mar'atus solihah. Insya Allah solih semua sebagaimana namanya. Oke, ini sebagai penutup ada satu quote buat kita semuanya. Boleh jadi kita masuk surga bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena teman yang setiap hari mengingatkan kita untuk istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Firman atas materi yang sudah disampaikan. Materinya hari ini bagus banget ya Bu. Terus gak tadi materinya? Udah paham belum? Belum? Bagus ini. Nanti kita bakal ada sesi tanya jawab. Nanti yang tanya dapat dompet dari Bu. Boleh. Iya. Oke. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangannya ya Bu. Wah, ternyata nanti tunjuk yang mana ya Bu Sun? Oh, yang tidak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nama Ustaz di sini. Oh ya, siap. Masya Allah ya Ustaz, kajian yang Ustaz sampaikan tadi, saya ingin menegaskan ya Ustaz terkait dengan kisah dari Uqbah dan Umayyah tadi Ustaz. Iya. Ya, jadi si Uqbah ini kan bela-belain istrinya ya Ustaz ya, bahwasanya yang penting saya nih. Nah, seandainya gini Ustaz, ketika Uqbah itu bilang, udahlah, mendingan saya nggak usah punya istri, gitu loh Ustaz. Udah deh saya nggak usah punya istri. Apakah atau dia bilang udah deh, mendingan saya nggak punya teman, mendingan saya sendirian, gitu kan, mendingan saya terus itu beribadah, gitu, nggak punya teman atau menutup diri lah rasanya seperti itu. Atau nanti akan ketika si Uqbah tadi kita aplikasikan kehidupan pribadi kita, misalnya ketika teman-teman yang toksik atau yang nggak baik gitu ya,
Oke. Tahu terus aja gitu, nanti juga Allah kasih circle yang sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan level kita seperti itu Ustaz. Ya mungkin itu yang ingin saya pertanyakan. Baik. Ya, lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dengan Widya. Yang saya ingin menanyakan, sebenarnya toksik kita berteman dengan siapa aja mungkin ya, tapi ada filter-filter pertemanan itu yang kita harus memfilter pada siapa, mungkin berarti teman dekat kita gitu. Jadi kalau misalkan mungkin di pribadi saya, kalau seandainya teman toksik itu buat saya udah nggak apa-apa, nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah kita sebagai temannya mungkin patut mengingatkan jika kita agak belok sedikit ya Pak Ustadz. Nah, mungkin itu bagian dari pertemanan belok mana kan Pak Ustadz? Bingung saya belok. Oke. Kayak teman saya udah closing Pak Ustadz, musuh itu suka bola timun. Jadi saya ketularan sekarang mau musuh suka bola timun Pak Ustadz. Jadi closing kebagian saya dari musuh. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Rina Utari dari Fakayat Ilmu Kecamatan Kemang. Pertanyaan saya yang pertama, ini dari materinya alhamdulillah, Masya Allah, sangat berkesan, sangat mudah dipahami, dan penyampaiannya sangat bagus. Tepuk tangan beribu untuk Pak Ustadz. Allah Akbar. Saya sudah ngaji di MTK itu sudah cukup lama. Cuma baru kali ini Pak Ustadz bisa kesempatan bertanya karena alhamdulillah jamaahnya aktif semua. Oke. Nah, masuk pertanyaan saya, dari tadi materi yang dibahas yang saya pahami, kita kan diharapkan dengan teman-teman yang memang tidak membawa dampak baik, dalam arti tidak membawa kita ke jalan akhirat yang baik. Nah, di sini apakah Pak Ustadz kita memilah-milah teman dalam circle manapun, dalam hal di rumah, di tempat kerja, ataupun dalam lingkungan sosial lainnya, apakah dengan menjalankan hubungan kita dengan teman itu memutus tali silaturahmi, yang mana Rasulullah sendiri kan dalam hadis yang menerangkan, dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa kita tidak boleh memutus tali silaturahmi. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Nah, yang kedua ini Pak Ustadz, tadi saya menangkap dengan penjelasan Pak Ustadz bahwa emosi saja, energi positif maupun negatif yang kita keluarkan itu berpengaruh sekali kepada audiens ataupun lawan bicara kita. Pak Ustadz ini diam, semua jamaah diam. Pak Ustadz bicara, semua jamaah ikut aktif. Nah, di sini Pak Ustadz, ini pengalaman pribadi ya. Nah, saya sebagai istri yang ekstrovert dan mempunyai suami yang introvert, yang mana saya kadang curhat sendiri, cerita sendiri, suami saya diam. Jadi saya yang cerita, saya yang ketawa, dan suami saya tanpa ekspresi seperti itu. Tapi kadang-kadang saya mempunyai menemukan jati diri saya ketika saya berada di luar. Baik itu saya aktif di kegiatan Nahdlatul Ulama maupun di kegiatan MUI maupun di kegiatan yang lain, lalu saya merasa lepas gitu. Dan menghadapi suami saya malah saya merasa bukan tersiksa nih Pak Ustadz ya, merasa harus selalu dijaga, harus selalu dikontrol. Ini kayak bukan saya yang sebenarnya. Terima kasih, mohon jawabannya Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Sudah. Oke, baik. Kita gabung ya.
Kebetulan ada irisan semua pertanyaannya nih ya. Irisan yang pertama hampir semuanya mengatakan gimana kalau kita menemui satu kondisi ada kawan kita yang menurut penjelasan-penjelasan yang kita bahas tadi, bisa jadi menyeret kita kepada yang tidak baik atau dalam tanda kutip disebut toksik. Apakah saya harus ada di situ atau saya lebih memilih untuk mengeluarkan diri? Kan begitu ya? Saya ada di situ untuk mengingatkan atau saya lebih untuk memilih sendiri aja deh, nggak usah nyari teman gitu ya, dan seterusnya. Baik. Pertama, betul kata beliau, nggak boleh kita memutus silaturahim, itu nggak boleh. Sekarang saya tanya, apakah memutus pertemanan itu memutus silaturahim? Tidak. Tidak mesti. Oke ya. Memutus pertemanan itu tidak mesti otomatis memutus silaturahim, nggak mesti. Kan kalau yang namanya memutus silaturahim itu kan begini ya. Pokoknya mulai hari ini, mulai detik ini, nggak usah kamu kontak-kontak saya lagi, nggak usah hubungi saya lagi, nggak usah ada hubungan apapun lagi. Itu namanya memutus silaturahim. Tapi kalau kita kemudian menarik diri dari satu lingkungan yang toksik, apakah itu otomatis kemudian dikatakan memutus silaturahim? Belum tentu kan? Karena mungkin di waktu tertentu kita tetap menjalin hubungan, tapi kita tidak intens ada di situ. Beda konteks. Jadinya ya. Jadi beda konteks. Terus misalkan gini, saya masih tetap ingin ada di lingkungan itu. Kenapa? Saya karena punya semangat ingin membawa teman saya yang tidak baik itu menjadi baik. Oke, itu bagus. Itu niat bagus. Itu keren. Tapi perlu nanti diperhatikan dalam perjalanannya. Apakah kita yang akan kuat atau kita yang akan kalah? Itu aja. Seberapa kuat kita, seberapa istiqomah kita, atau justru kita yang melewat, kita yang malah ke bawah. Nah, itu kita yang menimbang. Nah, kalau pada kondisi ini, kalau saya terus ada di sini, ternyata yang toksik yang banyak. Ini bisa jadi seperti pohon tadi ini, bisa jadi seperti apel tadi ini. Saya lebih memilih untuk keluar aja, Ustadz. Untuk sementara waktu saya lebih untuk memilih fokus aja di rumah. Saya nggak ikut arisan ini, nggak usah arisan itu, nggak ikut pertemuan ini, nggak ikut pertemuan itu, hangouting nggak. Saya pokoknya lebih memilih di rumah aja deh. Kalau teman-teman saya nanya, nanti saya pokoknya lagi sibuk di rumah. Padahal mungkin karena kita lebih karena malas misalkan. Apakah boleh begitu? Boleh. Dengan alasan untuk kita menyelamatkan diri kita supaya tidak terbawa kepada yang tidak baik, tapi bukan memutus silaturahim. Nah, dalam perkembangannya, kalau kita lebih memilih itu, nanti suatu saat Allah akan kirim pertemanan yang lain. Itu otomatis. Karena apa? Nggak mungkin orang itu hidup sendiri, itu mustahil. Jadi kalau kita memutus satu hubungan, satu kelompok, gitu ya, dengan yang tidak baik, saya kayaknya nggak cocok nih, kenapa nggak baik, lebih banyak nggak baiknya dan lebih baik menurutnya, terus kita milih mengurung diri, pasti dalam waktu yang sama kita akan nempel dengan yang baik, pasti begitu. Kayak begini. Sekarang begini, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam itu, yang dulu masuk Islam itu, apakah kemudian mereka memutus silaturahim dengan keluarga mereka? Enggak kan? Yang terjadi, mereka nggak mutus kan, hubungan tetap baik kan gitu ya. Bahkan ada seorang anak yang akhirnya kemudian dipaksa untuk balik lagi, tapi ibunya kemudian tetap memaksa anak itu untuk balik lagi ke kafir gitu ya, maksa-maksa sampai puasa, sampai mogok makan. Akhirnya yang diajak, yang ke bawah masuk Islam siapa? Ibunya kan, bukan anaknya kan, karena keistiqomahan anaknya itu kan, Mus'ab bin Umair itu. Nah, sahabat-sahabat dulu tuh begitu. Yang terjadi perubahannya adalah perubahan pertemanan. Yang asalnya berteman dengan Abu Lahab, Umayyah gitu ya, Abu Jahal, sekarang bertemannya dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, begitu. Jadi Allah pasti akan giringkan kita ke dalam circle yang lain, yang sesuai dengan visi, cita-cita kita, cara pandang kita, dan keinginan kita bersama untuk
yang lebih baik. Itu pasti begitu. Jadi langkah kita untuk menarik diri sementara itu bagus. Cooling down daripada kemudian kita memaksakan diri kita ada di situ dan kita yang kalah. Kecuali kita yang yakin, kita yang firm, kita yang memang kuat, kita yang dominan di situ, itu oke. Lanjutkan itu, bawa teman kita yang toksik tadi menjadi lebih baik. Gitu ya, Bu ya, jelas ya. Nah pertanyaan beliau berarti nyangkutnya tinggal yang terakhir tadi. Sebuah sunnatullah yang namanya pasangan itu pasti ada kiri kanan. Sendal itu kalau kanan semua bagus nggak? Kalau kiri semua bagus nggak? Baju tangannya kanan semua bisa dipakai nggak? Enggak. Pasangan kita demikian. Allah itu amat baiknya kepada kita. Allah itu pasti memasangkan kita sesuai dengan kufunya kita. Sekarang kita bayangin. Kalau dalam rumah itu isinya orang ekstrovert semua, apa yang terjadi? Nggak pernah sepi itu rumah. Sekarang ibu ya, ibu pada posisi orang ekstrovert terus ya, suami ibu sama. Yang terjadi apa? Masing-masing semuanya ingin didengarkan. Apa yang terjadi? Kita ngomong dikit baru alah. Nggak akan ada. Justru kehangatan itu ada ketika ada dua pihak yang berbeda disatukan oleh Allah. Memang sudah sunatullahnya begitu. Kalau istrinya rame, suaminya yang pendiam. Kalau suaminya yang rame, istrinya pendiam. Selalu begitu. Selalu begitu. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Allah maha baik. Allah pasti akan pasangkan kita dengan orang yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Coba Bu, kalau ditakdirkan suami ibu ekstrovert itu, boro-boro ibu bisa boro-boro, kan ibu harapannya supaya ibu bisa didengarkan cerita ibu kan? Boro-boro Bu, yang ada suami ibu yang minta ibu untuk mendengarkan. Ibu bersyukur punya suami yang oke Bu, siap, lanjut. Ibu harus bersyukur karena ibu sudah dipasangkan dengan orang introvert. Gitu, selalu begitu. Saya yakin semua kita begitu kan? Begitu. Allah tuh maha adil, maha adil. Jadi yakinilah orang yang Allah hadirkan buat kita hari ini adalah pasangan terbaik kita. Kan kita sudah doa sebelum menikah kan? Ya Allah, hadirkanlah pasangan terbaik. Ya Allah, kirimkanlah suami yang soleh. Kan begitu kan? Allah sudah kirimkan hari ini. Kalau ada orang ekstrovert, pasangannya orang introvert memang. Terus kalau dua-duanya introvert, yang terjadi apa? Yang terjadi kayak kuburan itu rumah. Memang begitu. Nikmatilah semua seni-seninya, tapi dengan di situ kita belajar banyak. Nah, ibu berarti mulai memahami diamnya suami ibu tuh bukan berarti nggak memberikan tanggapan. Enggak, di balik diamnya itu tuh dia sedang mendengarkan. Sampai nanti di satu waktu dia akan memberikan satu judgment, satu hal yang mungkin ibu butuhkan yang nggak dikira-kira. Itu pasti begitu. Jadi jangan dikira orang introvert itu kemudian abai, nggak peduli gitu, enggak. Di balik diamnya dia tuh sebetulnya sedang menyimak, memperhatikan. Sampai di satu waktu dia akan berpikir apa ya yang bisa saya lakukan buat kebutuhan istri. Kan begitu. Tahu-tahu, Bu, baju baru. Bu, alhamdulillah nih dapat tunjangan yang nggak dikira-kira. Itu ya Bu ya. Jadi bersyukur ibu mendapatkan pasangan yang sekupu dengan ibu. Sekupu itu artinya sesuai dengan kebutuhan ibu. Ya. Suami yang baik, yang soleh insya Allah. Cukup ya? Sudah 11:30 ya, busut ya. Kurang 10 menit karena akan siap-siap salat zuhur. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah bersilaturahim pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat apa yang kita bahas. Jadi kesimpulannya apa Bu? Apa? Hati-hati memilih pertemanan, bukan
memutus pertemanan. Nah itu dia. Oke ya. Saya bukan menyuruh ibu untuk memutus pertemanan, bukan. Hati-hati memilih pertemanan. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.